Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Arta Sekuritas, Dennis Christopher Jordan. Selamat pagi, Mas Dennis. Ya, pagi. Oke, Mas Dennis, tadi kita simak indeks dibuka menguat tipis ya, lalu pergerakannya mulai fluktuatif dan kita lihat sekarang malah berada di zona merah atau melemah. Ini apa faktornya? Apakah memang pasar masih menanti hasil FOMC meeting atau ada faktor lain? Ya, kalau saya lihat sih memang FOMC meeting ini rencananya selesai nanti hari Rabu ya, hari Rabu malam nanti kita akan pengumumannya. Selain itu juga sebenarnya dari secara teknikal juga saya lihat sebenarnya rentang penguatannya sudah cukup terbatas ya. Jadi wajar kalau hari ini mengalami koreksi. Oke, dan ini akan bagaimana pergerakannya sepanjang hari ini? Saya rasa masih akan melanjutkan koreksi, tapi saya rasa tidak akan terlalu signifikan juga ya pelemahannya, karena memang cenderung lebih investor ini saya lihat akan lebih konservatif ya menjelang pengumuman hasil dari FOMC meeting. Oke, inflasi Amerika Serikat di November 2021 di 6,8%, nyaris menyentuh 7% ya. Ini bagaimana dampaknya terhadap IHSG? Yang jelas tentu ada kekhawatiran di sini ya, tapi saya lihat pergerakan IHSG saat ini masih belum berada di level bearish, masih ada rentang penguatan meskipun terbatas. Jadi nanti ada baiknya kita tunggu saja hasil pengumuman dari FOMC. Sementara kalau dari dalam negeri sebenarnya setiap akhir tahun, terutama bulan Desember ini kan biasanya didorong oleh window dressing. Hingga saat ini juga saya lihat belum ada faktor dorongan dari window dressing ini karena memang kekhawatiran terutama dari global ya, terutama dari inflasi Amerika Serikat ini. Oke, The Fed dalam menjaga inflasi dan suku bunga akan seperti apa? Arah kebijakan ke depannya, analisis Anda seperti apa, Mas Denis? Oke, yang pasti kalau The Fed ini dia berfokus pada dua poin. Yang pertama ini tapering. Tapering ini rencananya nanti akan segera dilakukan, tapi kita nggak tahu besarnya berapa. Yang pasti ini berdampak nantinya bagi emerging market termasuk Indonesia ya. Jadi arus uang masuk ke dalam negeri ini nantinya akan cukup terbatas jika tapering ini sudah dilakukan. Kemudian kalau memang inflasinya masih tinggi, ada potensi yang lebih parah adalah The Fed naikin suku bunga. Sehingga uang yang masuk ke dalam negerinya udah sedikit atau bahkan balik lagi ke Amerika Serikat. Jadi ini nanti bisa mempengaruhi membuat IHSG berada dalam trend bearish. Oke, kita kalau ke dalam negeri, Bank Indonesia juga sudah akan menggelar rapat Dewan Gubernur gitu ya. Analisis Anda apakah BI akan menahan suku bunga acuan atau akan seperti apa? Saya rasa sih kalau Bank Indonesia masih menahan di level yang cukup rendah ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya kan kita lihat perekonomian kita juga memang sudah pulih ya, tapi pertumbuhannya ini belum sesuai dengan ekspektasi. Di kuartal 3 kemarin GDP kita tumbuh hanya 3,51%, sementara full year-nya ini diharapkan bisa menyentuh angka 5% gitu ya. Jadi saya rasa kalau memang pemerintah ini tidak bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi ini hingga akhir tahun, saya rasa mereka harus mengejar di awal tahun ya, terutama di kuartal pertama 2022. Makanya suku bunga ini masih harus tetap rendah. Sementara itu juga stimulus yang selama ini masih dijalankan diharapkan juga masih bisa berjalan di awal tahun depan. Oke, bicara mengenai Omicron, varian baru corona, kita bicara dua perspektif, dalam negeri dan juga perspektif global. Bagaimana kedua perspektif tadi, apakah masih cukup signifikan mempengaruhi pergerakan IHSG? Kalau masalah COVID, saya rasa sih nggak terlalu pengaruh ya. Karena apa? Karena kemarin juga penelitian di Amerika Serikat, BioNTech juga mereka udah membuat pernyataan bahwa sebenarnya banyak vaksin yang sudah diuji dan memang ternyata terbukti efektif menangkal varian Omicron ini. Sementara itu dari dalam negeri juga saya nggak melihat ada lonjakan kasus ya. Dan diharapkan juga memang tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Terakhir data yang saya lihat per hari hanya sekitar 100 hingga 150 kasus baru ya. Dan tingkat kematian hanya sekitar 10 sampai 20 per harinya. Jadi ini cukup rendah dan saya rasa masih sangat baik ya. Oke, kita ke saham. Pekan lalu saham Bank Mini ini mengalami kenaikan. Ini untuk hari ini bagaimana, Mas Denis? Ya oke. Kalau kita bicara bank ya, bank ini sebenarnya
ada bank yang kecil dan bank yang kapitalisasinya besar. Kalau dari bank yang kapitalisasinya kecil ini, kebanyakan menguatnya adalah karena mereka saat ini melakukan yang namanya corporate action. Kebanyakan adalah red issue untuk menambah modal karena memang mereka ingin bertransformasi menjadi bank-bank digital. Sebenarnya bank-bank ini bisa dibilang bagus, tapi yang jadi masalah beberapa atau hampir semua ya dari bank-bank kecil ini saat ini kondisinya adalah sudah over value, jadi harganya sudah cukup mahal dan dikhawatirkan nantinya bisa melemah signifikan seperti itu. Sementara kalau dari bank yang kapitalisasinya besar, saya rasa masih cukup baik ya, terutama seiring dengan pemulihan ekonomi ya. Restrukturisasi juga dari emiten-emiten sudah mulai berkurang ya, artinya secara kondisi keuangan perbankan ini sudah semakin sehat ke depannya. Dan di sini juga saya lebih memilih beberapa saham perbankan yang cukup oke, antara lain seperti BBCA. Kenapa? Karena BBCA ini fokusnya lebih di consumer, ya, consumer karena konsumsi juga sudah mulai membaik kan sekarang. Dan juga dari BBTN ini juga cukup baik karena saya lihat dari sektor properti juga pertumbuhannya cukup baik. Kalau kemarin ada 7 sektor yang mengalami penguatan, salah satunya adalah cukup signifikan adalah sektor transportasi, ini sampai 3,14% ya kalau tidak salah. Bagaimana dengan hari ini? Kalau transportasi saya rasa itu fluktuasinya hanya sementara saja ya, karena saya sejujurnya tidak melihat ada faktor yang benar-benar mendorong kinerja emiten secara realnya ya untuk sektor ini. Untuk sektor teknologi bagaimana, Mas Denis? Sektor teknologi ini sebenarnya pergerakannya hampir sama dengan bank kapitalisasi kecil ya, karena kebanyakan dari saham-saham ini sudah sangat overvalue. Salah satu yang menguat juga adalah kemarin konsumer non-primer. Ini bagaimana untuk pergerakannya hari ini? Konsumer saya rasa sebenarnya masih cukup bagus ya, karena memang seiring dengan pemulihan ekonomi juga, satu itu yang tadi sudah saya sebut juga ya, terutama juga kalau misalkan ini kan ada pengaruh dari properti juga. Kalau misalkan orang-orang sudah mulai beli properti gitu ya, sudah mulai beli properti, artinya banyak masyarakat yang sudah ingin spend uang lebih. Ini jadi salah satu faktor pendorong juga. Jadi saya rasa sektor ini cukup bagus. Tadi kita sudah breakdown juga dari perbankan, direkomendasikan BBCA begitu ya. Lalu rekomendasi Anda, Mas Denis, untuk hari ini yang kira-kira oke untuk koleksi? Untuk hari ini saya lihat ada beberapa yang menarik ya. Yang pertama ini dari Mika, Mitra Keluarga, kemudian Ciputra, CTRA, kemudian ada Pewon, ISSP, TOWR, SS, S Hardware, Hill, dan BBTN. Baik. Terima kasih Mas Denis atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian analis Arta Sekuritas Denis Christopher Jordan. Bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Informasinya kami hadirkan langsung dari Global Markets Bank Permata. Usai jeda.